Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya Abdul Halim Maulana di Sekretaris Direksi sebagai Personal Assistant Project. Nah, dalam minggu ini saya itu belajar mengenai tentang dividen, yaitu dari pengertiannya, dari jenisnya, kemudian dari sistem pembagiannya itu seperti apa. Nah, apa sih yang disebut dengan nama dividen dan jenis-jenisnya apa saja dan sistem pembagiannya kayak gimana? Nah, dalam kesempatan itu kemarin tuh saya belajar mengenai pengertian dari dividen. Dari dividen itu adalah bagian dari laba atau pendapatan suatu perusahaan yang besarannya telah ditetapkan oleh direksi. Nah, dan juga disahkan dalam rapat para pemegang saham yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Nah, distribusi pembagian dividen kepada setiap pemilik merupakan tujuan utama dalam bisnis. Nah, mengingat pembagian menjadi tujuan utama, maka perlu mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham melalui hak suara. Jadi dividen menjadi hal yang cukup dinantikan oleh para pemegang saham karena bentuk investasi yang telah dilakukan dalam ekuitas terhadap suatu perusahaan dan umumnya berasal dari laba bersih. Namun sebagian besar, laba juga akan disimpan dalam perusahaan sebagai laba yang ditahan. Jadi laba tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis perusahaan. Jadi eh, itu bisa bersifat saat ini maupun juga yang akan datang juga ya. Jadi sisa laba bisa dialokasikan untuk para pemegang saham sebagai dividen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis, terdapat 5 jenis dividen yang dikenal secara umum dan merupakan laba yang dibayarkan sesuai dengan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham. Jadi berikut nih ulasannya ada pertama mengenai dividen saham. Nah, ketika jumlah saham memiliki saham meningkat atau bertambah, maka perusahaan akan membagikan dividen saham. Meski begitu, ini tidak akan mengubah kapitalisasi ya dalam pasar karena cara pembagiannya yang mirip dengan stock split. Jadi adapun cara pembayarannya adalah dengan menambah jumlah saham sekaligus mengurangi nilainya dari masing-masing saham. Jadi pembagiannya adalah keuntungan modal investasi dari perusahaan melalui saham, maka aset saham yang dimiliki suatu perusahaan akan meningkat karena dividen saham yang telah dibayarkan. Nah, yang kedua mengenai dividen likuidasi ya. Dan jadi dividen likuidasi memiliki arti pengembalian modal dari suatu perusahaan kepada para pemilik saham. Jadi apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan pun berhak untuk mengembalikan saham modal kepada pemilik saham. Tujuannya agar perusahaan tidak memiliki utang atau masalah di masa depan. Nah, yang ketiga mengenai dividen tunai. Jadi pembagian dividen tunai berarti pembagian keuntungan modal investasi yang dilakukan secara tunai. Jadi bisa jadi perusahaan akan membayarkan dividen tunai sebanyak 2 sampai 4 kali dalam satu tahun. Dana pembayaran dividen tunai itu akan diambil dari keuntungan yang ditahan perusahaan. Jadi laba otomatis ditahan serta kas perusahaan akan berkurang. Nah, yang keempat yaitu mengenai dividen properti ya. Nah, sesuai dengan namanya, dividen properti ini dibayarkan dengan aset atau aktivasi selain kas perusahaan. Jadi bisa dalam bentuk rumah yang memiliki nilai setara dengan dividen hasil persetujuan rapat pemegang saham. Jadi dividen ini dilakukan karena perusahaan mengalami penurunan kas dalam membayar dividen tunai. Dividen ini pun juga jarang dilakukan karena cukup rumit dan kurang disukai oleh para pemilik saham. Begitu. Nah, yang terakhir terkait dengan dividen janji utang atau scrip. Metode pembayaran dividen scrip atau janji utang ini dengan membuat janji utang perusahaan untuk para pemegang saham. Jadi pernyataan tentang pelunasan atau pembayaran utang yang telah dijanjikan dalam jangka waktu tertentu. Dividen scrip ini berarti mengakui adanya utang yang baru dan harus dicatat dalam neraca. Jadi terdapat pula bunga sehingga perusahaan wajib membayar bunga serta utangnya kepada para pemilik saham gitu. Nah, tujuan membayar dividen itu apa sih? Jadi tujuan dari pembayaran dividen itu adalah agar pemilik saham nantinya memiliki hadiah atas kepercayaannya terhadap sebuah perusahaan. Jadi perusahaan yang melakukan pembagian dividen dipandang positif dan membantu dalam melindungi kepercayaan para investor. Nah, mekanisme pembagiannya gimana? Nah, dalam pembagian dividen, mekanisme yang digunakan umumnya ada dua, yaitu dividen interim dan dividen final. Nah, dividen interim itu mekanisme pembagian dividen yang diberikan dalam jangka waktu sebelum pembukuan keuangan perusahaan akan ditutup atau waktunya masih berjalan. Nah, yang kedua terkait dividen final. Jadi mekanisme pembagian dividen setelah proses pembukuan keuangan perusahaan selesai. Nah, itu namanya dividen final ya. Nah,
Kedua mekanisme ini nanti itu akan digunakan secara bersamaan dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan begitu, investor akan menerima 2 kali dividen dalam 1 tahun. Nyatanya, tidak semua perusahaan menggunakan dua metode ini. Ada juga perusahaan yang memakai mekanisme dividen final saja. Nominal dividen final yang akan diterima pun akan ditentukan berdasarkan hasil RUPS, atau nanti juga bisa dikurangi dari dividen interim yang diterima sebelumnya ya. Jadi apabila itu pun juga dilakukan apabila mendapatkan atau menggunakan kedua mekanisme pembagian dividen ini. Gitu. Nah, nanti terkait proses pembayarannya, nanti akan saya sebutkan sebagai ada 5. Jadi, prosedur pembayaran dividen itu dikenal juga dengan tanggal pengumuman dividen. Jadi ada 5 prosedur pembayaran dividen yang perlu diketahui ya. Yang pertama itu terkait tanggal pencatatan, yang kedua tanggal count dividen, yang ketiga adalah tanggal pengumuman, keempat yaitu tanggal pembayaran, dan yang terakhir adalah tanggal ex-dividend. Jadi nanti ada beberapa 5 prosedur pembayaran yang dilakukan secara berkala gitu. Kemudian ada beberapa pajak dividen. Nah, kalau pajak dividen itu apa sih? Jadi ada beberapa dividen itu ada pajaknya juga. Jadi pajak dividen itu bisa diartikan sebagai potongan atas laba yang diperoleh oleh pemegang saham. Jadi pemegang polis asuransi atau anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil usaha tertentu. Jadi hal tersebut pun telah tertuang dalam undang-undang juga dari yang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Nah, di dalamnya juga menyatakan bahwa dividen merupakan bagian dari penghasilan yang menjadi objek pajak PPh. Jadi sebagaimana yang telah ada dalam Undang-Undang PPh, dividen itu juga dikenakan pasal 23 bahwa penghasilan atas dividen ini merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Akan dikenakan potongan pajak sebesar 15% dari jumlah dividen. Akan tetapi dikecualikan untuk orang pribadi yang pengenaan pajaknya itu berupa final, bunga, dan royalti. Nah, itu tadi beberapa materi yang pembelajar yang saya pelajarin pada minggu ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Thank you for watching. Bye-bye.